Selamat siang ibu-ibu semuanya nggih. Hari ini saya dalam kegiatan pasca observasi, saya ditemani oleh yang pertama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Heni Purwanti. Kemudian saya juga dibersamai oleh Ibu PP pengajar praktik saya, Ibu Miftahul Jannah. Dalam kegiatan hari ini, dalam kegiatan pasca observasi yang sudah sebelumnya saya beserta Bu Heni, dalam kegiatan Bu Heni, saya sudah melaksanakan observasi kegiatan pembelajaran Bu Heni pada tanggal 28 Agustus 2024. Selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi Bu Yayu. Bagaimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Untuk hari ini saya mengganggu sedikit waktunya Bu Heni untuk kegiatan pasca observasi. Tidak apa-apa ya Bu Heni? Tidak apa-apa Bu. Oke. Nanti dalam kegiatan pasca observasi akan ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kegiatan observasi kelas yang kemarin yang sudah dilaksanakan ya. Jadi seperti gambarannya itu untuk mengevaluasi kira-kira dalam pra-observasi sebelumnya sudah ada perencanaan, kemudian observasi di kelas, dan ini pasca observasi dalam perencanaan dan pelaksanaan itu yang kurang apa, yang perlu ditingkatkan seperti kira-kira dalam hal di bagian mana, ngaten nggih Bu Heni? Ya. Oke. Yang pertama, apa yang Bu Heni harapkan dalam obrolan ini terkait dengan proses belajar? Dalam proses belajar, dalam obrolan ini saya mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan ya Bu ya. Saat saya mengajar di kelas mungkin masih kurang pas atau bagaimana dalam meningkatkan kualitas saya dalam mengajar, juga kuantitasnya gitu. Kemudian bagaimana perasaan Bu Heni setelah mengajar kemarin saat diobservasi di kelas? Saat diobservasi di kelas senang Bu, karena dengan demikian saya tahu bahwasanya anak-anak pada saat saya melakukan pembelajaran pada saat itu mengerti atau di sini paham akan pembelajaran yang saya berikan atau tidak, kita kan nggak tahu. Kemudian bisa mengondisikan kelas sedemikian rupa. Kemudian di sini dengan demikian saya nanti bisa tahu bahwasanya kekurangan saya itu nanti apa di situ. Ya intinya seneng lah. Oke, dari kegiatan observasi yang ada di kelas kemarin ya, apakah tujuan pembelajaran yang Bu Heni rencanakan saat pra-observasi yang sudah dituliskan itu sudah tercapai Bu? Tujuan pembelajaran yang kemarin saya lakukan sudah tercapai Bu, karena di sini memang kan sudah sudah ditentukan ya pada dasarnya pada hari itu saya materinya itu dan tujuan pembelajaran juga tentang klasifikasi spermatozoita, tumbuhan dikotil sama monokotil gitu. Sudah dikondisionalkan, memang harus itu materinya gitu. Oke. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai Bu Heni dalam pembelajaran, apakah sudah tercapai? Coba ceritakan. Pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi nggih Bu nggih, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dari siswa dan karakter siswa tersebut. Jadi di sini saya sudah tercapai apa yang saya lakukan. Selanjutnya, apa yang perlu ditingkatkan saat pembelajaran di kelas menurut Bu Heni pada saat observasi? Pada saat observasi itu di sini penguasaan kelas bagi saya sudah biasa, karena memang kelasnya ya seperti itu. Dalam mengajar ini pertama kali kita kan harus menguasai kelas dulu. Kalau penguasaan kelas sudah stabil dan oke, kemudian siswa juga di dalam pembelajaran juga enak gitu loh Bu ya.
Kemudian kemandirian dalam proses diskusi juga bagus kemarin, sudah sesuai aturan main yang ada. Jadi di sini di dalam pembelajaran kemarin, dalam peningkatan yang ditingkatkan mungkin hanya kekompakan siswa saja, karena masih ada salah satu dua siswa yang seharusnya tidak apa itu loh orangnya cuek gitu loh Bu. Tapi kemarin sepertinya juga hanya ada satu dua tok ya Bu ya. Ini. Untuk kehadiran di kelas, kira-kira kehadiran siswanya sesuai harapan Bu Eni atau Iya, tidak? nihil kemarin sesuai ya. Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, di sini menurut Bu Eni, dalam penerapan tujuan pembelajaran Bu Eni itu kan ada dikotil, monokotil, sedangkan siswanya kan banyak. Ya. Itu triknya Bu Eni seperti apa? Untuk menentukan itu dikotil dan monokotil, trik saya kemarin kan mengerjakan LKPD toh. Mengerjakan LKPD di situ sudah tertera tugasnya atau soalnya untuk menentukan tumbuhan dikotil maupun monokotil yang ada di lingkungan sekitar ya. Kemudian mereka juga nantinya kan sudah ada dapat materi itu dari SD dan SMP. Jadi mereka tahu Bu, tinggal meneruskan aja di SMA kelas 10 ini. Trik saya juga enak aja, kemarin sudah saya paparkan dulu bahwasanya tumbuhan dikotil sama monokotil di sekitar kita itu sudah saya terangkan ciri-cirinya apa, baik dari dikotil maupun monokotil ya. Jadi anak-anak itu tahu gitu loh. Tak suruh belajar dulu sebelumnya dalam pembelajaran yang kemarin itu saya beritahu dulu bahwasanya besok kita materinya adalah spermatopita mengacu pada tumbuhan dikotil sama monokotil. Silahkan kalian nanti di rumah untuk melihat yang mana tumbuhan dikotil dan monokotil yang ada di sekitar kalian, juga browsing di internet. Apa itu tumbuhan monokotil, apa tumbuhan dikotil beserta cirinya ya dan contohnya di sekitarmu kan gitu. Nah, dari strategi-strategi yang disampaikan pada saat pra-observasi sebelumnya kan perencanaan, apakah strategi tersebut telah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan semua. Sudah dilaksanakan menggunakan model PBL yang terintegrasi dengan sosial emosional dari siswa tersebut. Oke. Selanjutnya untuk media pembelajaran yang Bu Heni gunakan pada saat pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana awal seperti apa itu? Iya, kemarin kebetulan kita memakai proyektor ya Bu ya, pakai LCD juga untuk diskusi kita menggunakan LKPD. Jadi sudah semuanya nih. Terus untuk penilaian Bu Heni, untuk penilaian dalam pembelajaran di kelas, apakah sudah disampaikan ke murid bentuknya penilaiannya seperti apa? Penilaian untuk mapel biologi kelas 10 saya pribadi Bu ya yuk, itu sejak awal saya masuk di kelas itu selalu saya beritahu bahwasanya Bu Heni itu menilai dari 3 hal yang ada. 1, tingkah laku, 2, kehadiran, 3, nilai kamu, tugas, dan tes 7, 8, 9, 10. Itu saya jadikan 1 dibagi 3. Dan di sini apabila kalian salah satu nilainya kok jelek, ya nanti bisa mengikuti. Tetap dibagi 3 kan gitu. Oke. Selanjutnya, hal-hal yang baik apa yang bisa dipertahankan? Selanjutnya, hal-hal yang baik apa yang bisa dipertahankan oleh Bu Hani dan yang sekiranya mungkin ada yang kurang dari Bu Hani yang kira-kira untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kalau menurut Bu Heni itu apa Bu? Yang pertama perlu diadakan ice breaking ya untuk siswa biar tidak tegang, terus siswa itu suasananya itu rileks gitu loh Bu, itu pakai ice breaking enggak apa-apa. Kemudian juga anak-anak diperbolehkan inilah untuk saling ngobrol sama teman sebentar tentang materi. Jadi tidak hanya ke
buku paket atau pada browsing internet. Juga mereka biar lebih leluasa dengan cara komunikasi atau diskusi kelompok sedikit dengan mereka itu, dengan memaparkan dengan pemikiran mereka masing-masing. Terus di sini dengan demikian anak itu kan pemaparannya dan pemahamannya kan lebih enak. Kamu apa kan tahu. Kemudian dikasih ice breaking seperti itu juga anak-anak lebih bisa rileks juga bisa bercanda sedikit gitu loh Bu, maksudnya tidak terus tegang gitu. Tegang karena gurunya mungkin ya galak. Nah, gitu ya. Iya Bu. Nah, untuk dalam peningkatan pembelajaran di kelas selain persiapan Bu Eni ya, untuk ilmu Bu Eni sendiri secara mandiri ada komunitas Bu Eni yang bisa menambah dalam proses pembelajaran? Ada, kan kita sama ya, ada MGMP, kemudian juga kita bisa mengikutinya. Hal dalam menuntut ilmu saya pribadi misalnya dengan mengikuti diklat atau webinar seperti itu. Jadi pemaparan dari beliau-beliau yang lebih pintar seperti itu, jadi kita mendapatkan pengalaman, kemudian ilmu pengetahuan dari mereka dengan melakukan MGMP, webinar maupun diklat yang ada, gitu Bu. Oke. Terus ukuran keberhasilan menurut Bu Eni dari perencanaan yang sudah dilakukan saat pembelajaran di kelas itu dikatakan berhasil itu yang seperti apa? Apabila siswa setelah refleksi ya Bu ya, setelah ini misalnya diskusi itu anak-anak itu materinya misalnya ada pertanyaan itu sudah sesuai satu, kemudian dalam refleksinya pun juga di sini siswa itu nyaut gitu loh, atau di sini anak itu paham respon, jadi mereka paham. Jadi itu merupakan salah satu bentuk ukuran keberhasilan. Juga di sini ada post tesnya, ada tesnya di belakang pembelajaran, setelah pembelajaran. Jadi anak-anak kalau nilainya maksimal gitu kan, itu merupakan salah satu bentuk keberhasilan kita dalam mengajar, dalam memberikan suatu materi. Gitu ya. Nah, selama jenengan merencanakan, kemudian jenengan melaksanakan kegiatan di kelas, mungkin kita butuh namanya bantuan. Nah, rekan sejawat, kira-kira siapa yang Ibu Heni libatkan saat perencanaan dan observasi? Rekan sejawat Bu, dalam persiapan LCD di kelas ya, misalnya dengan teman-teman kita yang mau membantu lah, rekan sejawat kita lah, intinya kayak gitu. Oke Bu Heni, ini kemarin sudah pra-observasi, kemudian observasi. Hasil analisis yang saya dapatkan, yang saya catat, nanti misalkan ada yang kurang atau perlu ditambahkan, nanti Bu Heni bisa nambahkan nggih? Iya, bisa. Di sini, satu, aspek dan strategi pengembangan di sini pelaksanaan budaya positif. Saya kemarin sudah melihat Bu Heni pada saat saya observasi di kelas, Bu Heni sudah menyampaikan kesepakatan kelas, betul nggih? Sudah tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensi. Sudah melakukan pembelajaran berdiferensi konten dan proses. Kontennya Bu Heni sudah menayangkan PPT sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Heni diharapkan dalam pembelajaran, dan proses dalam kegiatan kurang lebih selama 1,5 jam ya Bu di kelas. Sudah ada nggih itu. Terus yang ketiga, pembelajaran sosial emosional. Sudah ada, sudah secara spesifik menerapkan pembelajaran sosial emosional pada kesadaran diri dan kesadaran sosial. Jadi kesadaran diri bisa mandiri, bisa bekerja sama dalam berdiskusi secara kelompok. Itu kemarin sudah terlihat. Kemudian langkah dalam model yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemarin langkah pembelajaran juga sudah terlaksana dan sudah runtut. Jadi Bu Heni memberikan LKPD kepada siswa. Untuk sebelum pada saat dalam kelompok ada kesulitan Bu Heni saat pembagian kelompok, karena kan
karakternya berbeda-beda. Ada kesulitan atau tidak, Bu? Tidak, karena di sini pada saat pembuatan kelompok itu saya buat sebelum pembelajaran ya. Pada saat saya masuk pertama kali di kelas tersebut, kemudian berkenalan dan lain sebagainya. Setelah itu saya buat kelompok. Jadi kelompok itu nanti dari awal semester 1 sampai semester 2, yaitu di sini tak suruh memilih sendiri, Bu, karena mereka yang cocok dan tidak kan mereka. Jadi saya tidak mau menentukan. Silahkan membuat kelompok 6 orang sesuai penjenengan semua, saya gitu. Saya tidak mau membuatkan kelompok kalian. Silahkan membuat. Karena yang cocok dan tidak kamu sendiri, saya gitu. Jadi mereka welcome saja. Ini kan mungkin dari temannya SMP, kemudian teman di sekitaran lingkungan rumahnya, mungkin ya satu desa atau satu kampung. Jadi mereka kan tahu sifatnya, oh kalau saya dengan kelompok ini bagaimana, dengan kelompok ini bagaimana, kan gitu. Berarti langkah model sesuai dengan model problem based learning, di sini setiap kelompok sudah ditentukan dari awal, tidak ada masalah. Dan pada saat diskusi sesuai dengan LKPD masalah-masalah tersebut, mata pelajaran biologi tentang tumbuhan nggih, tentang spermatopeta, tumbuhan biji, gimnosperma. Nah, itu langkahnya sudah terlaksana dengan runtut. Nah, di sini sehingga apa-apa yang pada saat observasi yang saya catat, yang saya sampaikan tadi, Bu, itu pendekatannya menggunakan berdiferensi yang terintegrasi dengan PSE. Dan pembelajaran saya lihat sudah berpihak pada murid, komunikasi respon antara guru dengan siswa juga sudah ada, sudah tampak, penilaiannya juga di akhir sudah ada di dalam setelah refleksi kemudian evaluasi untuk siswa. Yang saya sampaikan tadi menurut Bu Eni, apakah menurut Bu Eni ada yang kurang? Tidak, sudah cukup. Oh, berarti sudah cukup. Dalam percakapan coaching pasca observasi yang sudah kita rencanakan di pra, kemudian observasi di kelas, hanya berbeda tanggal nggih, Bu. Karena di awal waktu itu rencananya tanggal 19 nggih. Karena ada masalah kegiatan sekolah di bulan Agustus yang cukup padat, akhirnya mundur menjadi tanggal 28 Agustus 2024. Tapi kegiatan tersebut berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada kendala apa-apa. Sementara dari saya kegiatan coaching pasca observasi ya sampai di sini dulu. Mungkin ada tambahan dari Bu Eni untuk masukan ke saya? Ya, lanjutkan untuk berjuang di dalam CGP ya Bu ya. Sukses selalu bersama guru praktiknya. Oke. Terima kasih. Hari ini, siang ini saya berterima kasih kepada Bu Eni selaku guru mapel biologi yang mengajar kelas 10 yang kemarin sudah saya observasi. Dan saya berterima kasih kepada Ibu PP, pengajar praktik, Guru Penggara Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.